Nah, mendekati final saga One Piece akhir nih, perjalanan menuju Laut Tale kian dekat itu, ada hal yang menarik lagi teman-teman. Buah iblis tipe Mythical Zoan kian banyak muncul. Nah, ini semakin menandai bahwa tipe Zoan mitologi itu memang spesial dibandingkan jenis lainnya. Karena kenapa? Jenis ini adalah yang paling langka dan bisa dibuat paling kuat di antara yang lain. Dari jenis inilah nih yang akan memunculkan sosok-sosok mistis yang bersumber dari era masa lalu. Dan pasnya lagi, Nika sang dewa kemenangan juga bersumber dari Mythical Zoan. Nah, konsep Zoan purba itu memang terbilang menarik nih. Berbagai user yang muncul sampai dunia baru sekarang itu, beberapa di antaranya adalah pilihan khusus yang bisa dibilang sebagai the greatest ever Mythical Zoan. Lalu mungkinkah nih Gorosei dan Im sama juga salah satu pengguna buah iblis jenis yang satu ini? Kita jelaskan lebih detail lagi. Ya, nakama dari TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa menuju ending One Piece sendiri akan banyak Mythical Zoan bermunculan. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih bahwa buah iblis tipe Mythical Zoan adalah salah satu yang tertinggi dan ini lebih langka daripada Logia. Zoan mitologi umumnya berasal dari gabungan hewan suci penuh kemisteriusan dan juga melegenda, ataupun sosok yang begitu dihormati oleh seluruh manusia. Setelah Mugiwara Luffy itu mendapati awakeningnya dari buah iblisnya dahulu itu, kondisi sekarang yang menarik nih. Makin kesini Mythical Zoan serasa menjadi hal penting dalam karakter kuat yang ada dalam kisah One Piece sendiri dan dunia baru. Bahkan tak sedikit dari mereka tuh dikatakan luar biasa istimewa. Untuk kasus Gorosei dan Im sama itu memang pengecualian khusus nih. Apakah mereka pengguna buah iblis atau mereka iblis yang sebenarnya? Karena jika diperlihatkan kemampuan dalam menyerang Sabu itu cukup di luar nalar kan. Ada yang bilang malahan kemampuan mereka itu malah bisa menyerap kekuatan dari buah iblis manapun. Nah, tapi teman-teman, Mythical Zoan itu memang pengecualian juga di sini nih. Karena mereka ini spesial dan kemampuan itu sendiri yang legendaris dan juga berbeda-beda. Sampai sekarang nih setidaknya kami sendiri memiliki 6 pengguna Mythical Zoan paling fenomenal dalam membersamai final saga One Piece hingga ke Laut Tale nanti. Nomor ke-6 adalah Ogo Tsuchinoma Kami Yamato Putra Kaido. Nah, kemunculannya yang heboh saat itu nih membuat Yamato itu cepat sekali bersinar di saga Wano Kuni kala itu. Terlepas dari ia adalah putri dari Kaido sang Yonko nih. Maksud kami sang mantan Yonko. Yamato sendiri memiliki kepribadian dan keyakinannya sendiri akan melindungi Wano seperti layaknya Oden. Sampai di chapternya kala itu nih, Yamato sudah acap kali membuat penyelamatan dengan kekuatannya yang mengagumkan itu. Kenapa? Ya dia hebat dan salah satunya itu karena pengguna Mythical Zoan tipe Kirin. Nama buah iblis Yamato sendiri dikenal sebagai Inu Inu Nomi model Okucho no Makami. Sebenarnya di sini tuh untuk penyebutan murni Kirin juga masih tanda tanya kan, karena bayangan kita Kirin itu adalah sosok layaknya naga seperti Sasuke Uchiha kala itu. Namun dalam perubahan Yamato sendiri, ia terlihat seperti model anjing mitologi yang terkadang malah berbentuk serigala dewa dalam mitologi Jepang. Dia dianggap sebagai sosok penjaga dan Wano sendiri menganggap bahwa ia akan memposisikan dirinya sebagai pelindung terbesar negeri Wano Kuni layaknya role modelnya Kozuki Oden. Kelima, Kyuubi no Kitsune Katarina Devon. Guys, waktu Kuramagu kala itu orang banyak yang bilang Kyuubi pindah di markas Kurohige di era para bajak laut kan. Ini sebenarnya bercanda sih, tetapi juga tak sepenuhnya bercanda karena di kisah One Piece sendiri ada sosok misterius belum tahu nih seperti apa kekuatan tempur terbaiknya. Orang ini adalah pengguna Mythical Zoan Kyuubi Kitsune. Namanya adalah Katarina Devon. Nama yang begitu besar kan. Konon nih Katarina Devon tuh bisa merubah tubuhnya menjadi rubah ekor 9 dan memiliki kemampuan tak terkendali. Yang menarik buah iblisnya itu juga memberikan kemampuan untuk berubah wujud menjadi sosok yang lain. Katarina Devon tuh sekarang tambah berbahaya karena dipimpin oleh salah satu villain besar era One Piece saat ini yaitu Yonko Kurohige. Keempat adalah Immortal Phoenix Fushiono Marco. Guys, bisa kita bilang nih, ini adalah karakter yang begitu populer namanya dalam jagat One Piece dan juga punya mentalitas tinggi dalam bertarung. Jenderal pertama Marco the Phoenix sudah ada sejak era masa lalu. Dia tumbuh besar di bawah naungan manusia terkuat yang pernah ada di eranya Shirohige. Si burung Phoenix Marco nih bahkan di negeri Wano membuat King dan Queen saja takjub nih dengan kekuatannya.
Bahkan di Wano kala itu, Marco ini sempat berhadapan dengan salah satu mantan Yonko yakni Big Mom. Nah, level Marco itu sudah sangat overpower sih. Di perang Marineford dahulu saja ia membuat banyak pertempuran melawan orang-orang kuat lain. Aokiji, Borsalino, serta Akainu pernah dihadapinya. Yang memang wajar sih, dia adalah mantan jenderal pertama bajak laut terkuat di masanya. Buaya iblis Marco adalah jenis mythical Zoan yang sangat abadi dan melegenda, burung abadi pinik dari Tori Nomi. Kita tahu selain memberikan transformasi perubahan pada Marco sendiri, api birunya itu juga memiliki regenerasi penyembuhan yang luar biasa, kebal terhadap serangan, serta Marco salah satu pengguna haki nih. Dia salah satu orang yang sadar bahwa Luffy masih hidup ketika Kaido menggembar-gemborkan bahwa telah mengalahkan Mugiwara kala itu. Oh ya guys, Marco ini menganggap Luffy sebagai warisan paling berharga rekannya Portgas di Ace. Jadi itulah kenapa dia selalu melindungi dan mensupport para bajak laut Mugiwara itu. Meskipun awalnya banyak yang kaget nih, kenapa orang sekuat Marco bisa sampai-sampainya sendirian nih ke Wano Kuni itu. Dan kala itu semuanya sudah dijawab pula kan, itu semuanya karena Monkey D. Luffy. Nah, apakah Marco akan menjadi bagian dari kru Mugiwara? Nah, tentu nih jika itu memungkinkan, Mugiwara akan mendapati sebuah kekuatan besar. Berikutnya ketiga adalah Daibutsu Sengoku. Nah, orang inilah yang berhubungan dengan kakek Luffy, Monkey D. Meskipun mereka berada di pihak angkatan laut, tetapi Sengoku itu adalah pribadi yang bijak. Ia tahu dan merasa empati kepada Garp karena semua keluarganya tak ada yang mengikuti jejaknya. Nah, aslinya nih mereka semuanya itu terkenal dan mengancam angkatan laut jadi terusik. Buaya iblis Sengoku itu sangatlah spesial karena berhubungan dengan Buddha. Mythical Zoan Hitohitonomi itu membuat kita takjub saat dalam perang Marineford dahulu ketika ia mengubah tubuhnya menjadi patung Buddha emas. Ukurannya yang sangat besar ditambah dia bisa menggunakan gelombang kejut dari telapak tangannya itu membuat lawan itu bisa kekurangan napas dan terhempas karena dampak shockwave yang begitu keras. Bahkan Kurohige dibuat babak belur nih kala itu ketika sempat berkonfrontasi dengan Sengoku di Marineford sana. Nah, by the way nih, orang itu mengetahui rahasia-rahasia, salah satunya adalah kehendak di yang populer itu secara gambaran umum. Nah, yang kedua itu adalah Ziryu, mantan Yonko Kaido. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya pertempuran babak akhir di episodenya sendiri antara Kaido versus Luffy dengan awak keningnya saat ini, yang kemungkinan akan muncul sebentar lagi nih. Dan sampai saat 3 kali Kaido itu menang melawan Luffy, tetapi kemarin itu dia dicekik Luffy nih dan diputar balikkan perubahannya dalam bentuk naga birunya tersebut. Nah, Kaido adalah pengguna mythical Zoan yang sangat kuat, bahkan kuliah itu keras sekali dan susah untuk ditembus teman-teman. Kaido sendiri dalam perubahan ini dia bisa meluncurkan naga panas, sayatan tangan angin dan petir atau berbagai serangan tak terduga kepada lawannya. Bahkan yang luar biasa kala itu dia ini bisa menerbangkan pulau sama ketika ia menerbangkan pulau Onigashima juga. Sebagai menjadi bagian dari bajak laut legendaris Rocks nih, Kaido itu memiliki pengalaman tempur layaknya Shirohige atau bahkan Big Mom. Namun sekarang kondisi tak sama lagi. Sosok baru yang muncul dalam jiwa Mugiwara itu bukanlah sembarangan. Dia dikenal sebagai dewa kemenangan dan akhirnya menumbangkan mantan Yonko Kaido. Telas yang terakhir nih adalah Hitohitonomi Mugiwara Luffy Nika. Guys, betapa terkejutnya kita semuanya sampai saat ini jika ternyata 25 tahun Buaya Iblis Luffy itu sebenarnya bukanlah nama aslinya. Tapi memang wajar sih, karakter utama itu mestinya mendapati Buaya Iblis paling langka kan, superior dan sangatlah unik. Nah, Nika adalah pilihan terbaik nih. Luffy saat ini tengah masuki penggabungan dari dua kekuatan terbarunya, awak kening mythical Zoan Hitohitonomi model Nika serta gear kelimanya yang spektakuler itu. Dan sebentar lagi dalam episodenya ini ditampilkan. Tapi uniknya nih, perubahan ini seperti yang menambahkan kesan konyol Luffy, tetapi juga serasa menganggap bahwa pertempuran melawan lawan kuat sekalipun hanya sebatas permainan saja. Dan contohnya Kaido sekarang berhadapan dengan sosok yang tak sama lagi ketika ia menjatuhkannya 3 kali, lalu sekarang dia dibuat babak belur dan kalah di tangan Nika. Inilah yang menjadi kandidat terbesar Raja Bajak Laut di masa ini, orang yang berhubungan dengan para orang-orang hebat Garp, Shanks, Dragon, Rayleigh, Joy Boy, dan sekarang melakukan transformasi dengan mendapati bahwa itu adalah kekuatan dari jiwa seorang dewa matahari. Luffy bisa meluluhlantahkan Kaido dan negeri Wano Kunin, dan sekarang seharusnya ia akan lebih menggila lagi di battle ending Egghead Island nanti. Gimana menurut kalian? Setelah tadi pembahasan kita mengenai hipotesa menuju ending One Piece sendiri akan banyak mythical Zoan bermunculan. Nah, guys, setelah menonton video ini and we'll be come back again.